review VGA kenceng itu udah biasa. Bagaimana kalau kita review VGA laris di marketplace yang performa gamingnya ampas banget? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Kemarin saya dapat pesanan PC dari salah satu subscriber namanya Mas Tio. Mas Tio ini butuh PC cuman buat kerja, bisa buka browser puluhan. Dengan budget 3 jutaan, setelah diskusi akhirnya kami memutuskan pakai i3 Gen 12, NVMe dan RAM 16GB. i3 12100F itu wajib pakai VGA, tapi dengan budget tersisa tidak mungkin beli VGA yang bagus dan mahal. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli GT 610 2GB GDDR3 untuk sekedar display saja. Di beberapa toko yang jual GT 610 sudah dikasih peringatan kalau VGA ini memang bukan untuk gaming berat, tapi tetap terjual ribuan. Kalau menurut saya ada beberapa alasan kenapa orang beli GT 610. Pertama, karena murah dan baru. Ini mungkin alasan yang paling umum ya. VGA baru dari Nvidia, garansi 2 tahun, murah dan punya VRAM 2GB. Ada beberapa orang yang mikir semakin besar VRAM semakin bagus VGA-nya. Padahal nggak sesimpel itu ya. Alasan kedua, buat bikin PC kantor, PC sekolah, atau PC admin untuk jualan online. Contohnya ya Mas Tio ini. Kalau kalian punya usaha butuh PC kasir yang nyala seharian, kenceng prosesornya tapi hemat daya, bisa pakai i3 Gen 12, RAM 16 dan GT 610. Yang ketiga, tipe yang cocok buat beli VGA ini adalah para tukang rakit PC kayak saya. Karena zaman sekarang banyak prosesor tanpa IGP. VGA ini sangat cocok buat tes-tes part karena sangat hemat daya dan bisa pakai PSU kaleng sekalipun. Part apa saja yang saya pakai untuk pengujian PC kali ini? Saya menggunakan full part baru ya karena biar awet. Pertama dari prosesor pakai i3 12100F. Harganya 835.000 dalam kondisi tray. Untuk HSF-nya pakai Jonesbo CR1200. HSF ini dengan mudah menghandle suhu dari i3 Gen 12. Harganya 131.000. Motherboardnya pakai ASRock H610M. Harganya 995.000. RAM-nya pakai Hynix 2 keping 2666 MHz 16GB. Harga per kepingnya 147 atau 2 kepingnya 294.000. Storage-nya pakai NVMe Tim MP33 256GB. Harganya 289.000. Casing dan PSU-nya itu satu paket ya dari Paradox Gaming Saka. PSU-nya 400 watt tapi output pure-nya 200 watt. Harga casing plus PSU adalah 328.000. Dan terakhir ini adalah inti dari pembahasan kita kali ini, VGA Varo GT 610 2GB GDDR3. Harganya 219.000, kondisi baru, garansi 2 tahun. VGA ini bisa dipakai di PC boot up ya, karena ada bracket low profile-nya. Saya tidak menyarankan untuk pakai VGA ini untuk gaming. Masih banyak kok opsi VGA low profile lain yang lebih kencang. Memiliki VRAM 2GB 64-bit GDDR3, GPU clock-nya 810 MHz, TDP-nya gila rendah banget, cuman 29 watt. Bahkan VGA ini bisa pakai PSU cuman 200 watt. Outputnya ada satu HDMI, satu DVI dan satu VGA dan support DirectX 11. Oh ya, sekedar info, walaupun performa gaming dari GT10 ini jelek banget, tapi ada loh VGA baru yang lebih jelek dari VGA ini, yaitu GT210 1GB GDDR3. Harganya 200 ribuan juga. Kalau GT210 saya larang keras sekalian buat beli VGA ini karena selain harganya lebih mahal, VRAM-nya cuma 1GB dan performanya lebih ampas. Khusus VGA baru GT210 adalah VGA paling lemah yang ada di marketplace saat ini.
Berapa sih total kalau kita rakit PC kantor seperti ini? i3 12100F 835.000, HSF Jonesbo 131.000, motherboard H610M ASRock 995.000, RAM 16GB Hynix 294.000, NVMe TIM 256GB 289.000, casing dan PSU Paradox Gaming Saka 328.000, dan GPU GT 610 2GB GDDR3 219.000. Totalnya 3.091.000. Harga ini belum termasuk ongkir tiap partnya ya. Buat yang berminat bikin PC seperti ini, semua link ada di deskripsi video. Apa aja sih yang perlu diupdate kalau misal suatu saat pengen jadiin PC ini jadi PC gaming? Cukup dua hal yang diganti. Pertama, wajib ganti PSU nya pakai PSU 80 plus, harga 500.000 ke atasan lah. Kedua, kalau sudah ganti PSU nya tinggal ganti VGA, bisa ke RTX 3050, RTX 4060, tapi cari yang 2 fan ya, jangan 3 fan karena nanti casingnya nggak muat. Apakah PC ini hemat daya? Harusnya sih iya ya, tapi yuk kita cek. Ketika idle, PC ini menyerap daya 44 watt, dan ketika full load Unigine Heaven, PC ini menyerap daya 65 watt. Kalau gaming sih mentoknya di 80 watt ya, tapi nggak pernah kok sampai 100 watt. Cocok buat PC kantoran. Selanjutnya, uji sintetis. Saya uji prosesornya i3 12100F pakai Cinebench R15 multicore, dapat skor 1172 dengan suhu maksimal 72 derajat. Saya uji GPU-nya pakai Unigine Heaven di setting 900 pilo, hasilnya hancur banget. Cuma dapat skor 278 dengan rata-rata 11 fps dan suhu maksimal GPU-nya 58 derajat. Walaupun performa gamingnya ampas, suhu dari GPU-nya bagus banget ya, padahal cuma pakai satu fan kecil. Apakah PC ini lancar buat kerja? Pertama kita cek dulu dari storage-nya ya. NVMe-nya cepat gak sih bootingnya? Speed NVMe-nya dapat read di 3247 Mbps dan write-nya di 1497 Mbps. PC ini bisa menyala dalam waktu 17 detik. Dibuat buka multi-tab Chrome puluhan juga masih sangat lancar, jadinya aman banget. Lalu buat nonton YouTube di resolusi 4K juga lancar sekali. Terakhir, uji gaming. Saya akan uji i3 12100F, RAM 16GB DDR4 dan VGA GT 610 2GB GDDR3 dalam 10 game. Game yang pertama, GTA 5 offline. Sumpah ini maksa banget ya. Saya setting di minimal rata kiri 800x600p dengan DirectX 10. Rata kiri cuma dapat 20-an fps. Game yang kedua, Plants vs Zombies Fusion di setting 1080p. Ini game ringan banget ya, jadi PC-nya sanggup main di 60 fps stabil. Lumayan buat seru-seruan waktu boring. Soalnya Plants vs Zombies Fusion masih rutin ada update-nya, dan yang bikin video tutorial YouTube-nya juga masih banyak. Game yang ketiga, game bola PES 2017. Saya coba main PES di atasnya, ternyata tidak kuat, jadi main di 2017 saja. Main di 1080p medium dapat 30 fps stabil. Lumayan lah ya, masih bisa main bola di 1080p. Selanjutnya game Euro Truck Simulator 2 di setting 720p low dapat 30-40an fps. Tapi gambarnya berasa burik banget karena saya pakai monitor 24 inch. Selanjutnya game Left 4 Dead di setting 768p low, ternyata ini game ringan banget ya, dapat 60 fps stabil.
Kita lanjut ke game ke-6, Assassin's Creed 2 di setting 768 Pilo. Awalnya saya mikir ini juga game ringan ya, ternyata lumayan berat buat VGA ini. Cuman dapat 20-an FPS dan kadang-kadang turun ke belasan, jadinya nggak playable buat main game ini. Selanjutnya game Need for Speed Underground. Di game ini nggak bisa setting weight ya, jadi di resolusinya cuma 1280 kali 1024 ngotak gitu. Dapat 30 sampai 40-an FPS. Game selanjutnya Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution di setting 768p cuman dapat FPS antara 21 sampai 23 FPS. Ya mau gimana lagi, emang segini doang dari kemampuan VGA-nya, setidaknya tidak drop FPS. Kita lanjut ke game yang ke-9, GTA San Andreas di setting 900p, setting high, dapat 30 sampai 50 FPS. Harusnya VGA ini juga bisa buat main GTA San Andreas yang versi online. Dan game yang terakhir kita pakai game e-sport yang lumayan rame, Valorant di setting 1080 Pilo lumayan stabil, dapat FPS di 40-an. Tapi sebaiknya pasang gamenya itu di SSD ya, soalnya ketika saya coba pasang gamenya di hard disk, loadingnya itu lama banget dan beberapa kali gagal. Kesimpulan, ini adalah VGA yang tidak cocok sama sekali untuk gaming. Kalau kalian mau build PC gaming, tolong lupakan untuk membeli VGA ini. Bahkan IGP i3 8100 jauh lebih kencang dari VGA ini. VGA ini bisa dipakai untuk kondisi tertentu, misalnya main game-game super ringan, dipakai untuk PC kantor, atau sekedar menyalakan prosesor yang tidak punya IGP. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan atau saran, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.